Latar belakang. Peserta didik merupakan suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Setiap dari peserta didik memiliki potensi masing-masing seperti bakat, minat, kebutuhan, dan lain-lain. Oleh karena itu, para peserta didik butuh dan perlu dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Dalam proses belajar mengajar, antara guru dan peserta didik diperlukan sekali yang namanya pendekatan baik secara fisik maupun mental. Terlebih lagi, guru sebagai seorang yang mempunyai ilmu yang akan membagi ilmunya tersebut kepada peserta didik harus paham betul bagaimana perilaku serta karakteristik dari peserta didik yang akan dididik oleh guru tersebut. Pada era modern ini, di bidang pendidikan, perbedaan karakteristik peserta didik perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, setiap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah harus sesuai dengan karakteristik, gaya belajar, dan kecerdasan masing-masing peserta didik. Rumusan masalahnya yaitu: 1. Apa saja upaya yang dapat dilakukan guru dalam memahami perbedaan karakteristik siswa? Yang kedua, bagaimana cara guru mengatasi perbedaan karakteristik siswa dalam proses belajar mengajar? Adapun tujuannya yaitu: 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan, dan yang kedua, untuk mengetahui upaya guru mengatasi perbedaan karakteristik siswa. Metode pelaksanaan. A. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, yang merupakan desain penelitian bersifat alamiah. Dalam artian, peneliti tidak berusaha memanipulasi setting penelitian. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah karena metode ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data yang muncul dalam penelitian ini juga berbentuk ungkapan kata atau informasi yang disampaikan responden atau narasumber kepada peneliti dan akan diakomodasi untuk mendapat hasil yang sesuai. B. Langkah penelitian. Adapun langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai dan melakukan sesi tanya jawab antara peneliti dan narasumber untuk mendapat hasil berupa data yang disampaikan oleh narasumber untuk kemudian dikumpulkan dan disatukan menjadi satu laporan. C. Teknik pengumpulan data. Terdapat dua teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu teknik observasi, dengan melihat dan mendengarkan serta mengamati apa yang menjadi respon dari si narasumber berdasarkan apa yang ditanyakan oleh peneliti atau pewawancara. Yang kedua, teknik wawancara. Teknik ini berupa percakapan langsung dengan lawan bicara. Dalam hal ini, peneliti melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber dengan berbagai pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun oleh pewawancara. Karakteristik anak masing-masing itu berbeda-beda. Guru perlu memahami karakteristik awal anak didik sehingga ia dapat dengan mudah untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran, termasuk juga pemberian strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran, kemampuan yang dimiliki mereka sehingga komponen pengajaran itu dapat sesuai dengan karakteristik dari siswa, yang pada akhirnya pembelajaran tersebut dapat lebih bermakna. Jadi berdasarkan pada kemampuan ini, dapat ditentukan dari mana pengajaran harus dimulai dan di batas mana pengajaran tersebut dapat diakhiri. Jadi, pengajaran berlangsung dari kemampuan awal sampai kemampuan akhir, itulah yang menjadi tanggung jawab pengajar. Harus mengenal karakteristik peserta didik. Karena dengan mengenal karakteristik peserta didik, itu dapat membantu dalam mengantarkan mereka untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Nah, selanjutnya guru harus mampu memahami karakteristik peserta didik. Untuk memahami karakter peserta didik, butuh kesungguhan dan keterlibatan hati dan pikiran guru sehingga dia dapat memahami karakternya dengan baik dan benar. Jadi tujuan yang diinginkan dari memahami karakteristik awal siswa adalah untuk mengkondisikan apa yang harus diajarkan.
bagaimana mengkondisikan siswa belajar sesuai dengan karakteristiknya. Karakteristik siswa merupakan salah satu variabel dari kondisi pengajaran. Variabel ini dapat didefinisikan sebagai aspek atau kualitas individu siswa. Aspek yang berkaitan dapat berupa seperti bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan yang telah dimilikinya. Jadi setiap manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik peserta didik adalah totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya, sehingga itu yang dapat menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan harapan dan untuk meraih cita-cita. Karakter siswa. Upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami karakter, profil, minat, potensi, dan kelebihan maupun kekurangan, sehingga guru berperan sebagai pembimbing yang mampu mengarahkan siswa sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Praktek penerapan proses pembelajaran mendalam meliputi yang pertama, restrukturisasi pembelajaran siswa dari konten kurikuler seperti tujuan atau standar kurikulum nasional lebih menantang dan menarik. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata dalam menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru di dalam maupun luar kelas siswa. Yang ketiga, mengembangkan dan menilai kunci kemampuan masa depan seperti A. Pendidikan karakter, yakni mengedepankan kejujuran, pengaturan diri dan tanggung jawab siswa sebagai pembelajar. B. Kewarganegaraan, yaitu kepekaan dan menghormati terhadap budaya lain serta keterlibatan aktif dalam menangani isu-isu keberlanjutan. C. Komunikasi, yakni berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. D. Berpikir dan pemecahan masalah kritis, yakni dengan berpikir kritis untuk merancang dan mengelola proyek, memecahkan masalah, membuat keputusan yang efektif. E. Kolaborasi, yakni bekerja dalam tim, keterampilan dalam jejaring sosial, empati dalam bekerja dengan beragam orang lain. F. Kreativitas dan imajinasi, yang meliputi ekonomi, kewirausahaan, dan sosial, mengingat dan mengejar ide-ide baru. Beberapa langkah dan tugas tersebut adalah bagian dari proses pembelajaran mendalam untuk membentuk karakter siswa. Selanjutnya, di bagian penutup ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, diambil kesimpulan bahwa ada 5 sikap guru terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama menunjukkan kepedulian dan kebaikan, yang kedua berbagi tanggung jawab, yang ketiga sensitif menerima keragaman, yang keempat meningkatkan instruksi individu, dan yang kelima mendorong kreativitas siswa dalam belajar. Adapun saran dari kelompok kami yaitu perlu kerjasama yang baik seluruh pihak yang berkaitan dengan menyikapi perbedaan karakteristik pada peserta didik. Saran dari peneliti untuk tenaga pendidik yaitu semoga kedepannya dapat memberikan arahan terbaik dalam menyikapi permasalahan yang ada selama proses belajar mengajar. Memberikan perhatian secara maksimal agar siswa mampu mengembangkan sikap dan pribadi dalam dirinya untuk menjadi lebih baik lagi, serta mampu memahami materi dan berprestasi.